Nama A sama B mau digabungin. Enggak, tapi si B gak mau kalau partnya begini. Aduh, dramanya banyak. itu challenge ya memang. Seperti kita tahu ya sama wordingnya banyak sekali ya. Terima kasih Indra. Ya, sebagai Home of Awarding RCTI, seperti kita tahu setiap awarding itu yang ditunggu apa biasanya? Nominee ya. Jadi kita pasti menantikan siapakah nomini-nomini yang akan ada di setiap awarding. Khusus untuk Indonesian Music Awards by Langit Musik ini, begitu tadi juga disampaikan oleh Mas Aris, memang setelah kita mendapatkan nomini-nomini kita tahu nama-namanya luar biasa ya. Mungkin kita jarang melihat di televisi, tapi itulah mereka dengan karya-karya mereka yang pasti sangat diapresiasi oleh penghargaan ini gitu. Jadi kita akan lihat di sana ada Eksan, ada Erikal, ada Batas Senja, dan nama-nama lain yang nanti pasti kita coba untuk bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi yang mungkin pemirsa televisi lebih akrab. Kita coba, semoga jadi sebuah tontonan yang spesial di tanggal 7 Desember. Selamat sore semuanya. Aku senang banget sih bisa duduk di sini bersama orang-orang hebat di sebelah aku, sebelah kiri dan kanan. Jujur kalau ngomongin musik, aku masih baru banget terjun di dunia musik ya. Dan juga aku menjadi salah satu bukti bahwa memang industri musik itu memberikan wadah, tidak melihat orang ya. Aku kan emang tidak ada darah pemusik juga, dan juga kan memang dikenalnya mungkin dari film, dari segala macam. Tapi memang industri musik memberikan kesempatan pada siapapun yang memang punya keinginan yang besar gitu. Dan aku memang suka banget sih ada di industri musik. Mudah-mudahan ya lancar gitu ya, manggung terus nanti di acara RCTI juga ya itu ya. Ya, dan juga aku senang banget, mudah-mudahan nanti untuk nominat yang lain-lainnya juga ya, banyak sekali tadi nominatnya, dan aku pasti yakin banget siapapun yang terpilih itu udah pasti yang terbaik gitu. Harus, aku sih untuk menang atau nggak menang sih nggak masalah, yang penting aku manggung di sini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget pasti karena sebagai musisi tugasnya adalah berkarya terus seperti biasa. Terus mendapatkan nominasi ini tuh jujur ini kayak bonus dan surprise banget rasanya, benar-benar senang. Dan mungkin karena hasil kerja keras aku dan tim juga. Jadi yang pertama tuh gak nyangka karena di dunia musik ini kan luas banget. Dan jujur aku juga termasuk mungkin baru di industri musik, dan sangat luas ternyata industri musik Indonesia itu sangat-sangat luas, dan kualitas kita tuh benar-benar jauh di atas negeri-negeri lain juga. Aku setuju dengan hal itu tadi dikatain Bu Dini. Gila, karya kita tuh benar-benar banyak banget. Dan mungkin kalau untuk tanggapan terhadap nominasi lain, ya siapapun yang terpilih jadi yang nomor satunya itu pasti terbaik. Karena jujur masuk sebagai nominasi itu udah rezeki banget, udah alhamdulillah banget. Tapi kalau untuk harapan pasti ada, ya optimis lah. Bismillah, bisa. Ini bisa dari sini, kita adalah band dari daerah, dari Lampung, yang nggak pernah nyangka bisa dapat nominasi ini sih. Rasanya itu kemarin waktu dapat kabar kayak mimpi sebenarnya. Dan yang kita ambil dari situ, ini momen untuk kita kalah ataupun menang. Tapi kita harus datang pokoknya apapun caranya. Itu. Menurut aku sendiri sih ini luar biasa, kita disandingkan dengan orang-orang hebat, orang-orang besar yang berkompeten banget. Tapi yang satu kita seneng berarti Batas Senja punya sesuatu dan bisa disandingkan dengan teman-teman yang lain. Kalau menang itu masalah belakangan aja. Kalau ditanya bagaimana menjaga kualitasnya, buat kita melakukan talent search itu adalah salah satu cara untuk menjaringnya. Hopefully dengan talent search itu kita memberikan kesempatan untuk orang yang memang suka bernyanyi, tapi kesempatannya untuk bisa rekaman atau untuk bisa lebih dikenal tuh belum terlalu dapat. Tapi kemudian begitu dia sudah menang, justru semua orang yang lolos dari talent search itu adalah langkah barunya dia. Justru itu awal mulanya dia. Jadi kalau orang masuk tuh kan caranya beda-beda. Kayak tadi Erika bilang awalnya main film,
bukannya ikutan talent search gitu, tapi toh bisa sekarang bernyanyi. Sama dengan anak-anak yang ada di talent search kita, mau Indonesian Idol, mau X Factor, buat kita itu adalah kesempatan buat seluruh masyarakat Indonesia yang dalam usia kategori tersebut untuk bisa membuktikan bahwa, atau kesempatan lah untuk bisa masuk ke dunia rekaman, tapi tentunya usaha lanjutannya adalah usahanya masing-masing gitu ya. Yang jadi masalah membangun mental itu yang paling susah. Jadi hopefully kalau talent search itu buat kita kan itu proses, ada satu journey yang dilakukan. Jadi kalau orang bilang talent search itu proses instan, menurut kita enggak. Karena pada saat berjalan talent search itu, program talent search berjalan 4 bulan itu gemblengannya juga luar biasa. Even pada saat gemblengan itu pun kita juga bisa melihat karakter anak-anak ini satu persatu, mana yang potentially bermasalah, mana yang potentially bisa menjadi big star, itu semua sudah pasti terlihat. Nah, tapi menjaga kualitas sih menurut kami memang harus diserahkan ke masing-masing individu ya, dan manajemennya masing-masing. Tapi dengan ada seperti Indonesian Music Awards ini, tentunya yang membuat kami senang, ini tahun kedua, di tahun-tahun sebelumnya pun anak-anak lulusan dari talent search kita itu masuk di nominasi itu, dan tentunya itu nggak ada hubungannya sama kita sebagai penyelenggara, karena tadi seperti Mas Haris sampaikan, bagaimana mereka menentukan nominasi saja ada beberapa stepnya dan ada sistemnya yang mereka gunakan untuk melihat A, B, C, D, E, F, G ini pantas nggak untuk masuk menjadi nominasinya gitu. Jadi itu buat kita sesuatu yang sangat membanggakan pada saat kita punya satu program, kemudian somehow anak-anak ini juga berhasil masuk ke program yang lain, which is penghargaannya. Gitu sih. Tapi kalau menjaga kualitasnya, kalau saya percaya setiap orang punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan kemudian kalau memang dia mau serius di sana, ya dia harus berjuang di antara sekian banyak pejuang lainnya gitu. Tahun depan akan hadir apa enggak pasti itu ya, pasti ada Indonesia Music Award. Karena buat kami di MUON, salah satu produknya Langit Musik itu memang punya tujuan yang sama. Setelah tadi ya dari Mbak Dini, CTI dan teman-teman sudah grooming artis-artis lokal sampai akhirnya dia bisa dapat award dan di acknowledge oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Yang mana itu nanti tuh perlu ada satu wadah gede di industri musik Indonesia ini yang memang memberikan apresiasi untuk akhirnya bisa ikut menghadirkan barang-barang industri musik kita. Dan Indonesia Music Award ini saya kira memang di Belantika Musik Indonesia adalah acara awarding yang paling besar gitu. Ya, jadi dari tahun ke tahun kita bisa lihat selalu ada yang memang lebih spesial yang dikemas oleh Mbak Email gitu ya, dalam kerangka acara, nominasinya, kemudian akhirnya kita semua masyarakat Indonesia memberikan feedback ke kami juga, itu memang jadi sesuatu yang sangat bagus dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Dan itu pastinya kita punya satu tujuan yang sama, dan tahun depan insya Allah kita akan buat lagi Indonesia Music Award tahun 2024. Tapi sebelum masuk ke tahun depan, tahun ini dulu yang pastinya akan seru, jadi jangan lupa Pak nanti nonton ya. Yes. Oke, ya. Untuk IMA Mbak Langit Musik tanggal 7 Desember nanti akan live di studio RCTI Plus, salah satu studio terbesar di Asia seperti kita tahu. Dan yang pasti nanti untuk para pembaca nominasi itu kita tunggu. Tidak hanya dari insan musisi, mungkin dari support dari insan pertelevisian, insan film, atau siapapun public figure. Itu yang salah satu yang menarik dari IMA ya. Jadi tidak hanya musisi dan penyanyi. Lalu nanti untuk kolaborasinya mungkin yang ada di sini, atau mungkin tadi Dede Lesti itu bisa jadi sesuatu yang akan mempunyai treatment khusus gitu. Jadi seperti tadi kita sampaikan juga 7 Desember jangan lupa tonton IMA Langit Musik. Gampang orang tinggal bilang, oh iya dong saya mau lihat si A sama si B nyanyi bareng, nggak semudah itu gitu. Belum lagi dikemasnya kan harus ada sesuatu yang barunya apa gitu. Dan kita tuh paling anti sebetulnya kalau melihat si A sama si B. Udah pernah kemarin di mana si A sama si B waktu itu udah 3 tahun yang lalu, udah kita bikin lagi yang baru gitu. Jadi secerewet itu sebetulnya. Belum lagi kalau udah nemu nama A sama B mau digabungin, enggak, tapi si B gak mau kalau partnya begini, aduh, dramanya banyak. Itu
itu challenge-nya memang. Seperti kita tahu ya sama wordingnya banyak sekali ya Mbak Dini gitu. Kita banyak sekali wording dan musik juga gitu. Jadi itu sebenarnya challenge untuk kita dan kita seserius itu untuk memikirkan apa yang harus kita tampilkan nanti di malam puncak Langit Musik Khusus. Iya. Oke. Kalau ditanya bagaimana untuk konsistensinya, sebenarnya gini ya. Kalau aku kan balik lagi, aku kan masih pendatang baru ya, masih sangat-sangat baru sekali. Mungkin kalau ngomongin soal karya, aku tuh ingin menjawab kayak perputaran musik itu sangat cepat sekali. Iya. Jadi para musisi-musisi, apalagi musisi zaman sekarang ya, itu membuat lagu yang bagus-bagus itu kayaknya sehari bisa 10 lagu gitu. Dan semuanya bagus. Jadi kalau ngomongin soal perputaran dan persaingan itu sangat ketat sekali. Dan aku mungkin kalau aku sudah nanti akan lama menjadi seorang musisi ya, aku akan terus berkarya seperti membuat lagu nantinya. Kalau sekarang menjaganya aku sering nampil terus aja gitu loh, tetap dengan satu lagu itu aja gitu ya. Yang penting kan mukanya di mana-mana, yang penting kan konsisten ya. Maka itu nanti ada prosesnya, pertama pada proses. Iya, Aku bener. menikmati Tidak sekali. akan nyanyi lagi yang lain di malam. Iya, nah, Bu, tadi itu sebenarnya saya mau jawab Bu, cuma saya diem aja gitu. Menunggu kolaborasi kan, itu sebenarnya saya. Yang ini sama si ini udah, ini sama ini udah. Saya belum Bu, saya belum. Tenang aja, masih ada. Dalam berkarya, sebenarnya untuk berkarya musik itu sebenarnya hobi, dan hobi yang udah dari kecil juga untuk bermusik, apalagi bisa nyiptain karya. Dan sebenarnya bagaimana karyanya ntar dirilis apa diupload gitu, itu nothing tulus. Dan memang ini karya gua, kalau ada yang suka alhamdulillah bonus, kalau nggak ada berarti semangat lagi, konsistensi lagi. Dan paling kalau untuk masalah berkembang sangat pesatnya musisi Indonesia itu memang benar. Dan gila, lagu-lagu zaman sekarang itu memang benar-benar keren-keren banget, benar-benar punya karakteristik yang sangat-sangat kuat juga. Dan mungkin di situ aku mikirnya justru bagus karena menambah wawasan juga sebagai musisi, sebagai orang yang cinta berkarya, kayak menambah wawasan banyak dan banyak pelajaran yang ternyata bisa diambil dari musisi-musisi lain. Ya kalau dari aku sendiri palingan ya nothing tulus, berkarya terus, dan jadikan itu kayak hobi sambil menikmati sambil main gitu. Jadi nggak terlalu punya kuncian untuk berkarya biar gimana tuh enggak. Cuma sekedar senang berkarya udah. Terus sebagai motivasi, kita hari ini bikin karya, terus besok 1 bulan ada lagu yang viral lagi. Kita gimana caranya bertahan jadi kalau Batu Senja itu punya strategi, sebelum rilis kita promosi, tapi yang berdarah-darah itu malah sesudah rilis. Karena sesudah rilis itu kebanyakan orang-orang itu malas karena udah rilis tuh. Kalau kita malah sudah rilis langsung gencar terus tuh. Baru gitu doang sih, mudah-mudahan impactnya bagus.